Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan keluar rumah kalau tidak penting-penting banget ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar ekonomi bisnis. Materinya sama dengan minggu kemarin, yaitu badan usaha. Dan kemarin Miss Risma telah memberikan PPT tentang badan usaha. Dan Miss harap kalian semua membaca PPT-nya, menyimaknya dengan baik-baik, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Miss. Dan ternyata yang baru mengerjakan tugas Miss itu baru beberapa, belum setengah dari jumlah kalian. Miss tunggu ya tugas kalian yang belum itu. Pokoknya tugas apapun itu, jika kalian belum mengerjakannya, kalian harus segera kerjakan dan mengumpulkannya, karena tugas itu tetap akan dinilai meskipun kalian terlambat mengumpulkannya. Jadi jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugas ya. Oke, kita lanjut ke materi. Hari ini mengapa Miss mengulang materi minggu lalu? Karena menurut Miss, tugas Miss yang kemarin saja itu belum semuanya yang mengerjakannya. Jadi Miss beranggapan kalau kalian mungkin ada yang belum paham dengan materinya. Jadi Miss akan ulang kembali materi tentang badan usaha, tapi tidak dengan PPT medianya. Miss akan coba dengan menulis poin-poinnya, dan Miss akan jelaskan sedikit. Dan tetap ada tugas nanti di akhir. Oke, simak baik-baik ya video ekonomi bisnis mengenai badan usaha. Badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis, hukum, dan ekonomis yang menggunakan apa? Modal dan tenaga kerja dengan tujuan untuk mendapatkan apa? Laba atau keuntungan. Oke, iring ya tulisannya. Oke, jadi badan usaha itu adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Kenapa disebut dengan yuridis? Karena badan usaha pada umumnya itu sudah berbadan hukum. Jadi yang namanya badan usaha itu pasti dia sudah berbadan hukum atau memiliki izin negara atau hukum. Dan ini pengertian lain dari badan usaha yang kalian pelajari minggu lalu. Kita sekarang lanjut ke pengertian perusahaan. Oke? Setelah kalian mengetahui apa itu badan usaha, selanjutnya kita ke pengertian perusahaan. Perusahaan itu apa sih? Ya, perusahaan itu adalah apa? Bagian teknis apa? Dari kesatuan antara modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Oke. Ini adalah pengertian dari perusahaan,
dan perusahaan ini mempunyai pengertian yaitu bagian teknis dari kesatuan antara modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Ini tujuannya. Jadi yang namanya perusahaan itu pasti ada modal dan ada tenaga kerjanya yang menggerakkannya, dan tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Oke. Selanjutnya Miss akan jelaskan tentang perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan. Oke. Jadi, badan usaha dan perusahaan itu berbeda. Mereka tidak sama. Ya. Jadi, kalau secara sederhananya itu dapat dibedakan jika badan usaha itu merupakan suatu lembaga, sedangkan perusahaan itu merupakan tempat di mana badan usaha tersebut mengelola berbagai macam faktor produksi untuk mencapai tujuan. Jadi badan usahanya itu kayak dia yang menggerakkannya, dan ini perusahaan itu sebagai wadahnya. Jadi begitu. Dan kalau dijabarkan lagi bisa dibedakan yaitu ke dalam 3 poin. Yang pertama, poin pertama, perusahaan itu menghasilkan barang dan jasa, sedangkan badan usaha itu menghasilkan untung rugi. Oke? Miss ulang. Poin pertama, perbedaan antara badan usaha dan perusahaan itu adalah perusahaan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan badan usaha itu menghasilkan untung rugi. Poin kedua, perusahaan bisa dalam bentuk instansi seperti toko, pabrik, sedangkan badan usaha itu bentuknya CV, PT, firma, dan lainnya. Lalu, poin yang ketiga, perusahaan adalah alat yang digunakan oleh badan usaha untuk memperoleh barang dan jasa yang dapat menghasilkan laba atau kerugian. Gitu. Oke. Itu adalah perbedaan badan usaha dan perusahaan. Oke, kita lanjut ke penjelasan selain badan usaha yang terbagi menjadi beberapa jenis, yang kemarin ya, yang ada BUMS, BUMN, dan koperasi. Sebenarnya badan usaha itu bisa kita lihat lagi atau kita bagi lagi menjadi beberapa jenis penyelenggaraan lapangan usahanya. Jadi ada berapa ya? Ada 5 badan usaha menurut penyelenggaraan lapangan usaha. Oke. Yang pertama, 1. Badan usaha jasa. 2. Badan usaha perdagangan. 3. Badan usaha industri. 4. Badan usaha agraris. 5. Badan usaha ekstraktif. Oke. Ini adalah 5 jenis badan usaha menurut penyelenggaraan lapangan usaha. Kita lanjut ke 3 jenis badan usaha. Yang pertama ada BUMN, yang kedua ada BUMS, dan yang ketiga ada koperasi. Miss akan review sedikit karena ini sudah dibahas kemarin. Tapi kenapa Miss bahas lagi hari ini? Karena kemarin itu mungkin masih belum jelas ya, karena hanya PPT yang Miss berikan, jadi Miss akan jelaskan kembali hari ini. Kita fokus dulu yang ke BUMN ya. BUMN adalah badan usaha milik negara yang mempunyai pengertian badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Bentuk BUMN sendiri itu ada 3, yaitu Badan Usaha Perseroan dan Badan Usaha Perum, dan BUMD.
badan usaha perseroan itu biasanya kita sering dengar dengan kalimat atau kata yaitu persero. Badan persero. Persero itu berarti badan usaha perseroan. Badan usaha perseroan atau persero ini adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit yaitu 51% sahamnya itu dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya yaitu mengejar keuntungan. Contoh dari persero ini adalah PT Pertamina, PT Kimia Farma Tbk, PT Kereta Api Indonesia, PT Bank BNI Tbk, PT Jam Sostek, dan PT Garuda Indonesia. Dan persero ini memiliki ciri-ciri khusus yaitu A. Bertujuan komersial dan ekonomi, B. Bertujuan mencari laba, C. Modalnya berasal dari pemerintah dalam bentuk saham, D. Tidak mendapat fasilitas negara, E. Dipimpin oleh Dewan Direksi, dan pemiliknya adalah pemerintah. Lanjut ke Badan Usaha Umum atau Perum. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Dan tujuannya adalah untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan. Tapi berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha. Dan contoh dari badan usaha umum ini atau Perum adalah Perum Damri, Perum Bulog, Perum Pegadaian, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Dan Perum ini memiliki ciri-ciri khusus juga yaitu tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mencari keuntungan, lalu mempunyai fungsi sosial dan ekonomi, kemudian pemiliknya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian bergerak pada jasa-jasa vital dan dipimpin oleh Dewan Direksi dan karyawan yang berstatus pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri. Lalu susunan organisasi, tugas wewenang, tanggung jawab, dan pengawasan itu diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Di sini badan usaha milik daerah itu adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan daerah. Dan tujuan dari BUMD ini adalah turut serta melaksanakan pembangunan daerah setempat dan pembangunan ekonomi nasional. Contoh dari BUMD ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM dan Bank Pembangunan Daerah serta Bank Pasar. BUMD ini juga mempunyai ciri-ciri yaitu didirikan oleh pemerintah daerah, seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 3. Modalnya terdiri atas saham prioritas dan saham biasa. Lalu bertujuan untuk mengejar keuntungan dan dipimpin oleh satu direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Oke, itu adalah tiga bentuk BUMN. Dan selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari BUMN. Kelebihan dan kelemahan BUMN adalah kita yang kelebihannya dulu ya. A. BUMN melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. B. BUMN dimiliki oleh negara. C. Modal BUMN itu besar. Dan untuk kelemahannya itu A. Kinerja BUMN tergantung kondisi keuangan negara. B. Posisi monopoli yang dapat merugikan konsumen. C. Terjadi inefisiensi dalam BUMN. Di sini untuk yang posisi monopoli yang dapat merugikan konsumen itu maksudnya adalah BUMN ini dipercayai oleh pemerintah sebagai badan usaha yang menguasai sektor-sektor penting dalam perekonomian. Jadi, kepercayaan dari pemerintah ini bisa menyebabkan BUMN bekerja semaunya, mengurangi jumlah produksi, menjual dengan harga tinggi, dan mengambil keuntungan yang tinggi. Dan hal tersebut akan terjadi apabila tidak terdapatnya pengendalian yang kuat dari pemerintah sebagai pemilik saham terbesar BUMN tersebut. Oke, itu adalah penjelasan yang mengenai BUMN. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai BUMS. BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta dan dibedakan atas badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Tugasnya yang utama itu adalah
menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat melalui usaha komersialnya. Dan di sini ciri-cirinya itu seperti pemilik modalnya adalah perorangan atau kelompok. Lalu yang kedua tujuannya mencari keuntungan. Yang ketiga memiliki fungsi komersial, sosial, dan ekonomi. Lalu manajemen badan usahanya itu ditentukan oleh kondisi masing-masing badan usaha. Pembagian keuntungannya umumnya ditentukan oleh besar kecilnya penyertaan modal. Dan pegawai perusahaannya itu bekerja secara profesional, itu harus ya. Lalu bentuk BUMS. Bentuk BUMS itu ada 3. Yang pertama badan usaha perorangan, yang kedua badan usaha persekutuan atau partnership, yang ketiga itu perseroan terbatas atau PT. Kita ke badan usaha perorangan dulu. Di sini badan usaha perorangan itu bisa kita temui pada jenis warung telekomunikasi atau wartel. Lalu ada toko-toko kecil seperti warung yang di kaki lima. Lalu ada usaha tambal ban, kios koran, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Bahkan seringkali dokter gigi serta notaris itu juga bisa disebut badan usaha perseorangan. Jadi dia perorangan gitu. Dan keunggulannya itu adalah mudah dibentuk, tapi mudah juga untuk membubarkannya. Lalu bekerjanya sangat sederhana, manajemennya fleksibel karena dia sendiri yang punya perusahaannya. Lalu pemiliknya itu menerima semua keuntungan karena apa tadi? Ini adalah badan usaha perorangan. Dan kelemahannya itu adalah tanggung jawabnya tidak terbatas, tidak tentu kelangsungan usahanya, kesulitan dalam menambah modal, dan terbatasnya manajemen. Kita lanjut yang ke badan usaha persekutuan. Itu ada 2 jenis, yaitu firma dan CV atau persekutuan komanditer. CV itu adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan usahanya menggunakan nama bersama. Itu CV ya. Keunggulannya itu adalah prosedur pendiriannya mudah, status hukumnya jelas, adanya pembagian kerja sesuai dengan keahliannya ya. Tapi ada kelemahannya juga, yaitu adanya tanggung jawab tidak terbatas atas hutang-hutang perusahaan. Lalu seperti adanya rawan konflik internal, yaitu seperti ketegangan, kontinuitas firma kurang terjamin karena keluarnya salah satu anggota, itu berarti firma bubar. Dan kekurang cakapan salah satu anggota juga bisa menimbulkan kerugian atas firma yang mengakibatkan anggota lain turut menanggung. Itulah kelemahan dari firma. Lalu untuk yang CV, persekutuan komanditer, pengertiannya itu adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh 2 orang sekutu atau lebih. Jadi ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif itu adalah persero perusahaan, dan sebagian itu merupakan sekutu pasif, dan sekutu pasif itu adalah persero diam. Jadi sekutu aktif itu adalah mereka yang menyertakan modal sekaligus menjalankan usaha. Sedangkan sekutu pasif itu adalah mereka yang hanya menyertakan modal dalam usaha. Jadi sekutu aktiflah yang bertanggung jawab penuh dengan seluruh kekayaan terhadap hutang-hutang perusahaan. Gitu. Jadi kalau sekutu pasif itu hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakannya saja. Untuk keunggulan dari CV itu adalah pendiriannya mudah, modalnya dikumpulkan itu pasti lebih banyak, lalu kemampuan untuk mendapatkan kredit itu lebih besar, kesempatan ekspansi lebih besar, dan manajemen dapat diversifikasikan. Untuk kelemahan dari persekutuan komanditer atau CV ini adalah tanggung jawab yang tidak terbatas oleh sekutu aktif, lalu kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin, dan sukar atau sulit untuk menarik kembali investasinya jika ada seperti tadi ya, konflik-konflik internal yang mengakibatkan perusahaan tersebut bubar. Lalu yang ketiga, bentuk dari BUMS ini adalah perseroan terbatas atau yang disebut dengan PT. PT adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan oleh beberapa orang dari modalnya dan modalnya ini terdiri dari saham-saham atau surat sero. Tanggung jawabnya itu terbatas. Kekuasaan tertinggi dalam PT terletak pada rapat umum pemegang saham. Jadi sebelum diadakan atau didirikan perseroan terbatas ini, pasti ada rapat umumnya dulu untuk menentukan siapa yang paling memiliki hak dalam keputusan perusahaan tersebut. Seperti itu.
Dan di sini contoh dari PT itu bisa seperti PT Astra Internasional, PT Indofood, PT Unilever, atau PT Kalbe Farma. Untuk keunggulannya atau kelebihan dari PT ini adalah kelangsungan hidup perusahaan itu lebih terjamin. Lalu adanya pembatasan tanggung jawab atas utang-utang perusahaan. Kemudian pemilik saham dapat terjangkau oleh lapisan masyarakat kecil, saham mudah diperjualbelikan dan mudah menarik modal yang besar dari masyarakat. Untuk kelemahannya, yang pertama itu ada biaya pendirian relatif tinggi, harus mengadakan laporan pajak kepada pemerintah, tidak ada alat yang efektif untuk melindungi kepentingan pemegang saham, dan perlunya izin khusus untuk membuka usaha tertentu. Seperti itu. Dan yang terakhir, peran BUMS dalam perekonomian Indonesia adalah menguasai sektor-sektor produksi yang potensial, memberikan keuntungan yang tidak dikelola oleh negara. Jadi, badan usaha milik swasta ini merupakan satu jenis badan usaha yang berperan besar dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia. BUMS berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Itu adalah peran dari BUMS dalam perekonomian Indonesia. Lanjut ke koperasi. Koperasi pengertiannya itu ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Jadi dia seperti menggerakkan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi dia berdasarkan kekeluargaan. Untuk perannya itu meningkatkan penghasilan anggota. Lalu yang kedua, menciptakan dan memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, mempersatukan dan mengembangkan usaha anggota. Keempat, meningkatkan taraf hidup rakyat. 5, meningkatkan kehidupan ekonomi secara demokrasi. 6, meningkatkan pendidikan rakyat. Bentuk-bentuk koperasinya itu ada koperasi primer, koperasi sekunder, dan jenis-jenis koperasi sendiri itu ada koperasi produksi, seperti biasa, usaha. Dan untuk kelebihan dan kelemahannya atau kekurangannya itu ada kelebihannya itu ada 4 poin, yaitu koperasi tidak lalu semua anggota bersama-sama bekerja dan bertanggung jawab atas kelangsungan koperasi. 3, utama koperasi itu adalah koperasi didiskusikan yang lemah dan tersebar menjadi suatu organisasi yang kuat. Koperasi pada sifat Lalu untuk kelemahan koperasi sendiri adalah modal koperasi terbatas. 2, sarana dan prasarana koperasi masih minim. 3, sumber daya manusia yang masih rendah. 4, koperasi masih mengalami kendala. Belum optimalnya koordinasi pemberdayaan koperasi antar instansi pembina serta antar unsur-unsur pembina koperasi di pusat dan di daerah. Dan yang terakhir yaitu partisipasi anggota dalam kegiatan usaha koperasi itu masih rendah. Oke, jadi sekian pembahasan dari badan usaha. Usaha bab 6. Singkat saja dibaca lagi materinya. Dan untuk tugasnya adalah kalian mencatat di buku tulis kalian rangkuman mengenai badan usaha yang Miss jelaskan hari ini. Ditulis di buku kalian, lalu difoto, atau bisa juga diketik di Microsoft Word, lalu dikirimkan ke GC. Pokoknya tugasnya semuanya dikirimkan ke GC. Bisa kan ya kalau kirim foto di GC, bisa di PDF-in dulu, atau kalian mau ditaruh di Word dulu boleh. Pokoknya Miss tunggu tugasnya hari ini juga. Dan Miss tutup pembahasan dan penjelasan materi hari ini. Semoga kalian bisa mengerti, paham dengan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.